Jadi dunia internasional semua punya tanggung jawab. Makanya seperti sidat, ikan sidat itu sudah diproteksi. Nah, di kita belum. Nah, persoalannya dengan alasan budidaya, glass eel itu diambilin terus dari alam. Nah, sedangkan sidat itu sampai hari ini belum bisa di breeding in-house. Oh, masih alami karena ya? dia kawinnya saja di Saragossa. Seluruh sidat di dunia itu kawin, matingnya, making love-nya itu di Saragossa sih. Jadi seluruh sidat dewasa yang masih tersisa dari seluruh dunia berenang ke sana. Hanya untuk kawin. Iya. Ya, kawin terus glass eel-nya pulang ke negara masing-masing. Nah, dia kayak bola kan, ribuan ekor itu. Nah, nelayan ambil kan. Jadi dia tidak sempat ke sungai, dia di muara, di laut itu diambil, terus dijual ke quote-quote pembudidaya. Quote-quote, pakai quote. Ya, kita harus jelas quote-quote budidaya. Tapi ternyata semua diekspor. Kebanyakan ekspor semua lewat Batam. Nah, nelayan jual 5 juta per kilo. Kelihatannya gede banget duitnya, tapi kalau dihitung 1 kilo glass eel itu isinya ratusan ribu ekor, nanti besar jadi setengah kilo, itu kan nothing, peanut. Iya. Sama kayak baby lobster juga kan, per ekor 20.000. Kalau dia gede jadi mutiara yang sekilo 2,5 juta, 100 kalinya. Jadi mati pun di kolam 50% sampai 90% aja masih untung. Iya. Tapi memang persoalannya pengambilan bibit itu sangat masif dan bisa dibuat masif. Kalau pengambilan yang besar tidak bisa karena dia udah punya kemampuan untuk go. Itulah kenapa selalu ada yang tersisa di alam. Tapi kalau juvenile itu pakai lampu saja, statik. Dia datang sendiri, semua menyamperin, ya. So it can finish out. Nah, persoalannya lagi yang diambil itu hanya pasir dan mutiara. Yang nilai ekonominya tinggi. Nah, nanti yang lobster sisa di Indonesia, bambu, batik, kipas, itu tidak ada harganya lobster itu. Harganya 1/10 daripada harga 2 lobster itu. Yang mutiara dan pasir ya? Iya. Jadi yang bodoh siapa? Yang pinter siapa? Apa kurang sabar kali Ibu ya? Jadi pingin instan kayaknya. Enggak, kalau bibit itu bisa dikelola konglomerat. Karena tidak perlu nelayan, dia hanya pakai lampu saja. Jadi nelayan yang nangkep benur itu bukan nelayan aslinya. Anak-anak muda yang disuruh jalankan perahu. Seperti Bagan itu loh, Jermal. Jadi tidak ada lagi nelayan. Itu dia sebut-sebut nama nelayan. Tidak ada nelayan. Kalau nelayan ya Pak Rahman itu yang marah. Harusnya yang beli bibit dikarungin lempar ke laut katanya. Jadi kalau sudah ngomong kayak begitu banyak yang ngaku nelayan Ibu ya? Ya, plasma nutfah itu harusnya diproteksi oleh negara. Mesir itu subversi pengambilan plasma nutfah. Hukumannya. Karena itu memotong mata rantai ekosistem. Dan itu keberlanjutan dari sebuah sumber daya alam. Tapi persoalan di kita, pemegang policy ini sekarang orang-orang tambang. Jadi bibit lobster, bibit sidat, ya seperti tambang. Dia tambang saja. So they mines namanya. Menambang. Ya kalau udah kayak gitu, ya. bukan menangkap. Jadi udah
dia taunya batu bara tidak bisa beranak, piana. Kan? Nah, itu persoalan besar. Pemangku kebijakan, pemegang kekuasaan, sekarang ini majority background-nya tambang. Their wealth support coming from tambang. Jadi ya eksploitasi ekstraktif saja. Karena dia taunya batu bara tidak bisa beranak piana. Beda dengan ikan, lobster. Kau tidak tangkap 2 bulan, mungkin cucunya sudah 1000, anaknya sudah 100 kan. Kalau batu bara kan tidak beranak piana. Tidak beranak. Paling habis dia pindah tempat, Ibu. Iya. Iya, exactly. So, this is the problem. Jadi, mindset pemangku kebijakan dan pemilik kewenangan itu seharusnya punya mindset yang mengerti banyak hal di dunia. Bahwa sumber daya alam itu berbeda-beda. Ada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yaitu tambang, oil and gas. Nah, mereka berpikir berkelanjutan. Cara mengambilnya saja supaya tidak cemar dan lain sebagainya. Tapi kalau sumber daya yang renewable, sumber daya alam yang renewable adalah seperti contoh ikan, udang, makhluk hidup, itu kan dia punya kapasitas replenishing. Untuk multiplying. Kayak manusia juga akan terus ada. Karena kita beranak pianak. Ikan pun sama. Tapi kalau kita misalnya kambing disembelihin yang lagi bunting, yang baru lahir, ya tidak ada kambing besar lagi nanti beranak. That's the problem. Nah, tadi Bu sempat sampaikan nih, kalau sebenarnya laut itu lebih kaya dan berbeda sebenarnya kalau dipandang dari sumber daya lain seperti minyak dan tambang, ya Bu ya. Ya, they are renewable. So, kalau Anda taruh aturan, Anda taruh restriction, itu sumber dayanya akan makin produktif. Tapi pengusaha tambang tidak pikir begitu loh. Kalau tidak saya ambil sekarang, sayang. Nanti dimakan, nanti mati di laut. Ya memang mati, tapi kan dimakan yang lain. That's an ecosystem. Tidak ada kematian sia-sia di alam. Nah, kalau ini berarti kan yang berperan bisa dari 2 sisi, pemerintah dan rakyatnya, Ibu, untuk menjaga keberlanjutan laut, untuk menjaga kelestarian. Rakyat dalam ekonomi oligark yang berjalan sekarang ini, Omnibus Law seharusnya memangkas semua aturan. Tapi persoalannya kan tidak seperti itu. Di bawah tetap saja vested interest kelompok ada. Apa nelayan bisa ekspor? Kan tidak. The capability of the people belum in one level. Nah, disitulah seharusnya affirmative and protection policy government ada. Bukan malah melimitasi otonomi tertentu. Doesn't work that way. Itu namanya tidak berkeadilan. Jadi karena kemampuan masyarakat kita yang belum sampai ke level di sana, ditambah pemerintah yang juga tidak mau turun ke bawah, ini gimana jadinya, Bu? Nggak ketemu? Ya tidak ketemu. You have to reform. Nah, reform itu ya bahasa birokrat itu terlalu kompleks. Dulu waktu saya di KKP, saya buat pelarangan penggunaan kata-kata bersayap. Karena itu membuat birokrat tidak bisa bergerak, membuat birokrat bisa ngeles-ngeles. Di satu membuat tidak bisa bergerak, tapi di sisi lain potensi kata itu dipakai untuk covering up is bigger than. Jadi kalau katanya birokrat tidak fleksibel, justru karena kata-kata tadi mereka bisa bermain 4 gulipat gitu loh. Makanya saya dulu bikin edaran.
program susinisasi yang dinamain sama Pak Jokowi itu sayang tidak diteruskan karena terlalu banyak penolakan. Yang itu juga kata Bu Sri mengakibatkan KKP dihukum karena kita ngembaliin uang 9 triliun. Kita dihukum disclaimer 2 tahun. Tapi alhamdulillah KPK sudah tangkap kan. Masa ngembaliin uang negara melakukan efisiensi, kata Bu Sri saya malah dihukum katanya. Aduh. Nah, Ibu, ini tadi kita udah ngomong panjang lebar. Jadi kalau menurut pandangan Ibu nih, apakah upaya menjaga ekosistem laut untuk terus lestari ini bisa berjalan bersamaan dengan memanfaatkan sumber daya laut itu dengan tepat, Ibu? Bisa, kalau dengan tepat itu bisa, tapi kalau sebanyak-banyak tidak bisa. It will be gone. Yang berjalan sekarang ini sudah tepat atau bagaimana? Menjaga keberlanjutan ekosistemnya dengan pemanfaatannya? Yang saya tinggal sudah benar, tapi kan semua aturan pembatasan ada 4 itu udah dihapus semua kan. So sekarang cantrang, trol boleh melaut. Kemudian bibit boleh diambilin. Lalu kapal ukuran 200 GT ke atas boleh lagi. Sudah boleh lagi. Lalu kapal asing berbendera Indonesia bisa lagi. Ya, kalau dulu saya kapal ikan buatan luar tidak boleh. Satu, untuk menghidupkan usaha perkapalan dalam negeri. Yang kedua, kapal tangkap itu maksimum 150 GT. Kapal angkut maksimum 200 GT. Nah, kapal tangkap 150 GT itu kalau jaring sekali tarik itu bisa 30 sampai 60 ton. Sekali tarik. Itu untuk di semua kawasan laut, Ibu? Ya, yang masih hijau ya di timur, ya kalau sekarang hampir di semua tempat bisa. Tapi kalau sekarang dibuka, saya dengar kapal-kapal ex asing yang dulu saya berhentiin sudah mulai jalan lagi. Cuma katanya pakai nama orang Indonesia, Ibu ya? Iya ya, orang yang mengeluh tidak bisa kerja 5 tahun itu berarti bukan karena benur saja. Kalau benur kan sekarang sudah tidak saya larang. Dia mengeluh tidak jalan, berarti dulu dia centengnya kapal asing. Itu. Yang mengeluh 5 tahun kemarin tidak jalan, pengusaha, berarti dia centeng atau apa agennya kapal asing. Itu pasti. Karena memang benar-benar ketat pengawasannya 5 tahun lalu, Ibu ya? Ya, mereka takut ditenggelamin. Sekarang kan tidak ada penenggelaman. Ibu, pada saat law enforcement banyak diskrepensi, kita semestinya, apalagi sudah ada konstitusi kita yang membuat hukum itu hanya satu way. Ya, kan itu hukum untuk yang jahat, bukan untuk hukum yang jelek. Apa saja silakan, tapi kalau kamu tidak melanggar ini, hukumannya ini udah. Tidak terlalu banyak aturan, tapi clear and clean. No room to play around. Policy is very dangerous corruption. The wrong policy. Kalau uang 7 miliar, 4 miliar, 10 miliar, 100 miliar is peanut. It's nothing. We should not take corruption on amount of 1 triliun juga uang kecil. Tapi kebijakan policy yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam, that's billions of dollars cost. The country and the livelihood of people. Ini prinsip saya. Mungkin ekstrim, but that's me. Ibu terkenal sangat saklek dengan prinsipnya. Waktu jadi menteri dulu, saya dapat informasi Ibu sempat dikawal ya, karena
seperti Ibu bilang itu banyak sekali uang yang beredar sebenarnya dari praktek-praktek yang di tengah laut ini. Ya, Gimana saya sih, Bu? apresiasi KPK tangkap beberapa OTT, but that's peanut. Yang harus dilihat lebih dalam adalah kebijakan-kebijakan yang corrupt, yang made for corruption to be happen. The public policy that create and exist for covering for action of manipulation and corruption. Itu yang saya pikir sangat penting. Jadi it's appreciate. Saya apresiasi tinggi untuk gerakan KPK dalam 2 minggu ini. Tapi look deeper. There are a bigger bubu dalam policy yang dibuat temporary by penyandang wewenang, penguasa kewenangan, itu yang sebetulnya sangat berisiko tinggi dalam manipulasi sumber daya alam terutama, karena itu terbesar. Dan sumber daya alam itu kan sebetulnya hajat hidup orang banyak, sesuai dengan undang-undang dasar kita, kan? Ya, mestinya sumber daya alam itu dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai ada policy yang membuat rakyat kehilangan akses dan rakyat kehilangan masa depan karena eksploitasi yang ekstraktif. Jadi pola pikir menambang sumber daya alam laut yang berkelanjutan ini harus dibedakan dengan menambang batu bara. Kalau batu bara itu debu, arang, tidak bisa beranak. Tapi kalau lobster ikan seperti manusia, dia beranak piana. Jadi jangan habiskan mereka. Itu pesan saya. Kalau ngomongin soal kasus kemarin ini kan juga ada peran serta pengusaha Ibu ya, yang memanfaatkan celah kebijakan yang tadi Ibu sampaikan. Kalau Ibu sendiri melihat sebenarnya pengusaha ini harus gimana sih dalam menjalankan usahanya supaya dia juga memperhatikan sektor keberlanjutan laut kita? Nah, ini sebagai pengusaha, mungkin gitu. Pengusahanya juga parlementer. Pengusahanya juga eksekutor. So what can you do? Sekarang ini di kita trias politika doesn't work appropriately. Semua like everybody can just switch one to another. Eksekutifnya banyak bekas legislator. Legislatornya banyak bekas eksekutif. Yudikatif juga, it's all mixed up. Kita perlu yang punya background objektif. A businessman who has objectivity to make money, to make profit, but understanding responsibility and the obligation to the community. Itu ada, Ibu. Tapi kalau opportunity itu di sistemnya terlalu banyak godaan, you create system that giving loophole for the people for creating easy money, bigger money. Businessman itu karakternya memang udah cari profit segede-gede. Kalau Anda mencari dari 1000 businessman yang tidak nyari profit segede-gede, mungkin tidak ada. I want to make money as fast as possible, as much as possible. Saya juga mau. Saya tidak bisa persoalannya because I have my moral limitation to take. Ada bordernya, saya tidak bisa. Saya diajarin oleh orang tua, hanya ambil yang hak kamu.
kerja sebanyak-banyak, tapi jangan sampai kamu ambil hak orang. Dan itu didoktrin di kepala. Jadi kalau dalam orang bisnis mungkin sedikit bodoh. Because I value moral. Dan itu jarang ya Bu ya untuk zaman sekarang. Ya smart businessman harusnya cari profit segede-gede. Cari profit gede. So saya tidak tahu. I need money. I want to have profit as much as I can. Apalagi lihat Susi Air terpukul karena COVID ini. Tapi I cannot do it. So I cannot go beyond my value. The value I have, it's impossible for me to go through and easy on making just about any money. Oke. Tadi Bu sempat nyinggung nih nelayan, kalau ada yang 5 tahun kemarin bilang nggak dapat kerjaan, ya berarti itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Nah, sekarang saya ingin coba ngelihat nelayan kita ini, Bu. Sebenarnya kalau Ibu lihat dengan kondisi laut kita yang segitu banyak aneh. Kenapa ngomong nelayan? Nanti saya cari kerjaan di bidang perikanan. Tidak ada itu. Tapi waktu 5 tahun kemarin Ibu, kondisi nelayan kita itu seperti apa sih Bu kalau dari pandangan Ibu? Ya, yang saya tahu dari angka statistik itu PDB perikanan kita naik. NTN perikanan tangkap naik dari 104 menjadi 128. It's 25% more. Kemudian indeks purchase power nelayan dari 101 menjadi 111. Di beberapa tempat bahkan 115, 117. That's it. Itu BPS yang bilang, not me. BPS, oke. Kalau saya ngomong bagus, nanti dikira Susi claim. I don't like that. You kan bisa lihat NTN nelayan. 1 tahun ini nilai tukar nelayannya neraca perdagangan kita tidak nomor 1 lagi di Asia. Tahun 2015 Indonesia untuk pertama kali neraca perdagangan ikannya, seafoodnya di Southeast Asia nomor 1. Karena Thailand minus tiba-tiba, Filipina minus karena nggak bisa nyolong lagi. Benar-benar. Vietnam juga kalau nggak salah saya Bu ya. Ya, semua minus. Itu saja buktinya. Saya tidak mau klaim-klaim lagi. Nelayan Indonesia seperti apa? KPK cari tahu sendiri. Ibu, setelah tidak lagi menjabat, ada nggak sih Bu di saat ini upaya yang Ibu lakukan secara pribadi untuk terus menjaga ekosistem laut Indonesia, Ibu? Ya, saya continue kampanye pada nelayan, pada generasi muda, ngajakin mereka bersih pantai, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Apa hubungannya dengan laut? Karena Indonesia ini sekarang mengirim sampah ke laut tuh juara 2 di dunia setelah China. Dikhawatirkan tahun 2030 lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Jadi saya continue kampanye mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. KPK tidak boleh ada lagi botol mineral water. Ayo. Oh, udah lama Bu nggak pakai. Ya, harus pakai tumbler semua. Iya. Di beberapa kegiatan kita sudah info. Tidak boleh ada. Dulu saya dijamu sama Pak Agus Raharjo ke situ waktu dipanggil. Di situnya pakai aqua. Iya, segala. Saya bilang saya tidak mau datang lagi besok. Berarti sesudah Ibu komplain tuh berarti. Karena memang kita udah langsung ada surat edaran tuh dari bagian Biro Umum tidak lagi menyediakan aqua botol. Ya, harus ada denda juga. Ya. Kalau ada yang bawa mineral water kresek tuh. Coba di razia itu di laci-laci pasti banyak kresek. Kresek.
Iya, memang harus Kantong punya tas kresek. sendiri ya. Kantong kresek itu 400 tahun tidak bisa dissolve. Do you know that? Beli saja tas yang tahan bertahun-tahun. Kita tidak bisa avoiding plastic in our life. But at least you are using reusable plastic or long-term life plastic. Supaya kita tidak berkurang. Belanja cabai 1 on kresek. Bawang 1 on kresek. 1 orang ibu-ibu belanja 5 kresek pulang ke rumah paling dikit. That's very bad. Lalu kemudian saya kampanye terus secara internasional dengan EOG, ada pandu laut dengan influencer-influencer kampanye. Saya dalam webinar, kalau diundang saya mau, kalau saya boleh bicara tentang lingkungan plastik, juga tanam-tanam. Setiap rumah harus tanam pohon, mengurangi banjir. Jangan terus kita disodet, diluruskan sungainya. Kalau dasnya tidak dihijaukan, bagaimana? Nah, semestinya eksploitasi rainforest harus sudah berhenti sekarang. Gitu. Ya itu yang saya lakukan, dibilang nyinyir, emak-emak nyinyir, ya biarin saja. Emang ada yang komentarin mak-mak nyinyir Ibu ya? Iya nggak apa-apa, saya bilang biarin saja. Iya. Nah ini saya nih, nyinyir Ibu. tentang lingkungan, saya nyinyir tentang hal-hal yang tidak benar di sekeliling kita. Ya, that's all I can do. Cuma rakyat biasa bisa apa? Sebagai rakyat biasa sebenarnya banyak Bu yang bisa Ibu lakukan. Karena kalau Ibu udah nge-tweet, kalau Ibu nge-tweet tuh banyak banget yang respon. Ya itu Twitter juga itu kan salah satu cara saya berkampanye. So menggunakan medsos ya, Ibu aktif Ibu ya? ya that's my... Ya. Kalau menurut saya press conference lah, memangnya Susi siapa? Saya bukan konglomerat. Saya bukan pejabat, masa mau press conference? Udah gitu press conference-nya nyalahin orang yang sudah nggak jabat lagi, kan lucu jadinya. Tapi masih terus disindir Ibu ya, walaupun udah nggak ngejabat Bu ya. Ya lucu toh. Luar biasa itu Ibu. Iri Bu itu namanya Bu. Hah? Iri. Kalau udah nggak suka lihat saya, nggak suka denger nama saya, ya jangan disinggung-singgung toh nama saya. Ya gimana, orang di Twitter semua pada nyinggungin Ibu. Ya, siapa yang nanya gitu, urusannya apa? Gitu loh. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan 5 tahun lalu kebijakan saya, kan saya udah bilang, dipetunin aja kebijakannya toh. Toh sekarang juga udah diganti semua, ya sudah diganti. Diubah. Iya benar. So what? What the point you talk about me? Huh? Ibu, ini saya suka ngelihat Ibu tuh kalau sudah foto lagi padding di laut. 1 tahun sesudah nggak jadi menteri, memang lebih banyak di laut Ibu ya? Ya seminggu bisa 3 kali, 2 kali, paling lambat seminggu sekali. Kalau dulu waktu jadi menteri kadang-kadang sampai putih muka saya 2 bulan. Tidak pakai bedak saja udah putih. Karena udah jarang ke laut Ibu ya? Iya. Tapi memang aktivitas Ibu setelah tidak jadi menteri itu memang lebih sering ke laut atau bagaimana Ibu? Dari dulu saya suka laut. Ya, so ke laut, ke jalan kaki, ke pulau-pulau gitu. Beres-beres, bantuin Nadine, beresin Susi Air. Susi Air kan at the moment in the lowest stage karena kondisi karena pandemi COVID, ya. Oke. Ibu kalau bicara soal tenggelamkan ini kan sangat melekat ya sama sosok Ibu ya. Yang itu sana. Kata tenggelamkan
Ini sampai banyak sekali tuh yang kalau sudah ngomongin soal tenggelamkan itu pasti nyandingin karikatur Ibu deh. Menurut Ibu, ini merupakan apresiasi atau bagaimana Ibu? Saya tidak tahu, netizen tuh senangnya ngebully, bikin meme saya. Saya tidak mengerti kenapa mereka suka sekali gitu loh. Rasanya pejabat yang paling banyak dibully, di meme, dibikin lucu-lucuan cuma saya. Saya bilang, bukannya pejabat itu harusnya dihormati, ditinggikan gitu. Ini dijadiin gurauan media sosial. Tapi ya, Ibu tersinggung nggak sih? Enggak, I think it's because they love me. So saya pikir saya beruntung sekali disukai, diapain gitulah, dilucu-lucuin sama netizen dengan apa ya, with all love they have. Saya tidak melihatnya itu negatif. Dan diterima apa adanya gitu kan. Saya pikir waktu begitu masuk mereka mau terus bully negatif tato saya, my bad habit, smoking and those, tapi ya ternyata tidak. They also see my other side. Dan itu bikin saya senang. So, saya tidak harus merubah diri menjadi wanita gimana gitu kan. Suzy, it's Suzy. Iya. Bukan karena menteri lalu harus berubah gitu Ibu ya. Ya, dulu begitu waktu ada foto ngupil itu saya kaget banget ya. So, komentarnya nggak ada yang jelek, ya udah. Dulu kan jaim, aduh pikir saya lupa ini roknya buka nggak? Oh ininya buka nggak? Lama-lama jadi stres saya suruh begitu, tidak bisa. Tapi akhirnya malah itu yang sangat melekat di masyarakat Ibu. Ibu yang apa adanya ya. Ya saya pikir saya beruntung masyarakat menerima saya apa adanya. Coba kalau masyarakat mau saya menjadi perempuan halus, baik, teratur, wow saya mungkin masuk OCD saya nanti. Bisa masuk rumah sakit jiwa, panggil psikiater tiap minggu. Nah, Ibu sehari-hari ini belakangan juga banyak ke laut. Kalau sudah bicara laut dan Ibu Susi itu seperti apa ikatannya? Ocean is my life, ocean is my love, ocean is my freedom, ocean is my energy. Ocean is the future of me, of my kids. Indonesia 79% ocean. So it should not be like that for me, but also for all Indonesian. Jadi laut itu ya hidup saya, laut itu pekerjaan saya, laut itu energi saya, laut itu juga kebebasan saya, laut itu masa depan saya, anak-anak saya. So. Kondisi apa sih yang bisa bikin Ibu sedih ngelihat laut kita? Lihat orang nangkep ikan pakai portas, lihat jaring puluhan kilometer menggaruk, lihat cantrang dengan talinya masuk ke dasar laut, diseretnya semua apa yang ada di dasar laut. Lihat nelayan pulang tidak bawa apa-apa, hanya sampah. Lihat yang jaring itu di Pangandaran, ada 20 kilo kali satu bongsang. Itu plastiknya sama sampah lainnya mungkin 18 kilo, ikannya 2 kilo. Itu sedih saya. Lalu lihat orang ya ngomong policy ekspor bibit lobster tidak ada yang salah. Oh, that's make me really sad. And the same time angry. Tapi juga sangat sedih. Harusnya ada yang kasih tahu, Pak. Batu bara itu tidak beranak, tapi lobster itu bisa beranak. Takut ditenggelamkan Bu kalau bilang gitu, Bu. Takut ditenggelamkan sekarang, tapi nanti kita semua tenggelam. Kalau tidak ada keberlanjutan, semuanya juga akan tenggelam, Bu. Sedih kalau ada SMS dari WA, dari orang Natuna, ada kapal Vietnam. Yang terakhir sekarang digangguin kapal cantrang dari Natuna, dari Pantura. Itu sedih. Sedih kalau
Kalau ada pejabat yang korupsi, itu juga bikin saya sedih. Korupsi terutama yang terkait dengan laut, Ibu ya? Ya, yang terkait dengan uang APBN dan lain sebagainya. It's so sad. Kenapa kita tidak bisa kejam to not being sad? Disiplin itu memang seperti kejam, tapi ya it must. Kayak dulu saya tidak boleh ada ruang, buang kata-kata yang bersayap-bersayap, pemberdayaan, penguatan, pengembangan, sinkronisasi, harmonisasi, buang itu kata-kata. Tapi kayaknya sekarang dipakai lagi, Bu. Kenapa? Ya itu memang bahasa anggaran seperti itu. That's why give so much room. Jadi pemberdayaan nelayan, pengembangan pemberdayaan nelayan, penguatan, pengembangan, pemberdayaan nelayan. Satu kata, satu seminar. Satu seminar, 1 miliar. It's so much. Satu seminar, 1 miliar. Kalau di KKP dulu, Bu, gimana Bu Susi menjaga istilahnya lingkungan KKP supaya ya nggak korupsi gitu? Ya saya tidak bisa menjaga semua, tapi minimum saya sudah mengurangi dari tidak boleh penggunaan kata-kata bersayap. Lalu proyek-proyek yang tidak masuk akal coret. Kayak tanam bako 3 juta, memangnya benar 3 juta. Lo hitungnya bagaimana? Yang masuk akal sajalah. Gitu-gitu. Iya. Saya balik tanya, bener 3 juta. Kamu hitung semuanya 3 juta. Itu 3 juta tuh untuk satu bibit bakau, Bu? Misalnya 3 juta. Jumlahnya. Oh, jumlah batangnya, jumlah bibit. Ya ampun. Ya proyek-proyek yang fantastis number itu loh. 3 juta bakau mau ditanam di mana ya itu? Hitungnya bagaimana? Ngangkutinnya pakai apa? Iya benar-benar. Bisa nyusahin diri sendiri ya Bu ya, kebanyakan. Jadi saya bilang, coba kau pikir sambil pegang kepala gitu, lucu-lucu. Saya bukan KPK yang cari korupsi, tapi kau pikir ada nggak inefisiensi di situ? Mungkin 10% mati atau hilang di jalan. Mungkin 10% salah hitung. Ada nggak kemungkinan itu? Oh ya ada, oke. Kalau gitu potong 50% ya anggarannya. Supaya hitungnya kamu lebih gampang. Iya benar. Masa tidak mungkin 3 juta 1 tahun. Apa? Yang gitu-gitu. Basic common sense. Saya terapkan basic common sense saja. Ibu kan sangat paham dengan laut. Lalu kemudian waktu itu sempat istilahnya ditempatkan di tempat yang tepat gitu, Ibu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang tidak ditempatkan di tempat yang tepat, kemungkinan itu terbuka nggak sih celahnya bagi tim di bawahnya itu untuk melakukan hal yang ya mengisi kekosongan-kekosongan ketidaktahuan atasannya itu? Depends. Politik, everything is possible. So, saya tidak mengerti politik. Nih, balik lagi ke soal laut nih, Ibu. Ibu, gimana sih cara mewariskan kecintaan dan semangat Ibu menjaga laut kepada anak dan cucunya? Saya bawa ke laut tiap hari dari umur 1 bulan. Cucu-cucu juga dibawa ke laut, Ibu? Ya. Lihat kan anak dari umur... Semua dari 1 bulan saya bawa tenteng ke laut. Melakukan aktivitas apa aja Ibu kalau sudah bawa cucu atau anak atau kenalan Ibu ke laut? Ya, main padel, berenang, main pasir. Kalau saya suka di tengah laut. Sambil ngopi ya Bu ya? Sambil ngopi. Ya. Tapi Ibu di rumah sama anak dan cucu itu
cerita nggak sih soal kayak kekayaan laut, kekhawatiran Ibu tentang kelestarian laut, lalu masalah-masalah yang ada di negara ini? Saya biasakan mereka nonton BBC Earth, National Geographic. Saya dulu waktu sebelum COVID itu biasanya undang anak-anak sekolah, saya bayarin 5.000. Kita punya auditorium supaya mereka nonton itu National Geographic, The Blue Planet, gitu-gitu. Bagiin gagel buat anak-anak di pulau-pulau, di pesisir-pesisir, supaya mereka bisa nyelam, bisa lihat isi laut kita itu seperti apa gitu ya. Iya. Karena kalau nggak pakai gagel kan nggak bisa. Oke, jadi bukan hanya sekedar obrolan, tapi udah sampai ke action ya, Ibu Susi ya? Iya. Oke. Ada nggak sih keinginan Ibu untuk Laut Indonesia yang belum kesampaian? Ya, menginginkan anak-anak Indonesia akhirnya sadar dan mengerti bahwa lautan itu sangat penting untuk kemajuan, kejayaan, kehebatan Indonesia. Lebih besar possibility to get benefit from 79% of your asset than from 21% of your asset. Saya berharap satu saat you all young generation sadar itu and make it happen. So, dan saya berharap tidak ada lagi orang tidak lagi dibiarkan paradigma berpikir segala sesuatu tuh sumber daya alam tuh seperti tambang. Because if the way you think is like that, then everything is just extract. Exploitation in very much extractive way. Instant extract. And that's the wrong thing. Itu aja yang saya inginkan, munculnya kesadaran di generasi muda seperti itu. Should never allowed the nature itu to be taken. Apalagi ya kita populasinya masih nambah, mau kemana? Sumber protein termurah. Yang paling terbuka dan mudah adalah laut. Daging itu harganya 4 kali harga ikan tongkol. Yeah. And 80% kita impor. Jadi ya protein yang termurah adalah ikan. Dan kita perlu protein supaya omeganya ada. AQ-nya tinggi. Kalau generasi muda tidak makan cukup protein, karbo saja. Nanti SDM Indonesia yang banyak, AQ-nya di bawah 90. Kalau AQ-nya sudah di bawah 90, they only can become labor. Single task job. Very cheap income. Very low income labor. Mau jadi apa Indonesia? So, daripada nanam padi, sebaiknya mereka semua mancing ikan. At least they got the omega for the head, for the brain of their kids. It's a big problem untuk protein consumption of Indonesia. Anak-anak. Dan generasi muda. Jadi kita nanam beras, sementara ikan kita diambil orang. Daripada TNI suruh tanam beras, padi, suruh ke laut tangkap ikan. Kalau beras kurang, beli saja. Tangkap ikan, ikannya dijual buat beli beras. Karena yang paling murah ikan tongkol dapat 1,2 kilo beras. Kalau bawal putih harganya 400.000, 300.000. Dapat ikan bawal putih 1 kilo bisa beli 30 kilo beras. Apalagi lobster. Kalau dapat mutiara 1 kilo 1 ekor 2 juta. 2 juta. Bisa dapat 200 kilo beras. Bisa untuk bertahan hidup berbulan-bulan itu. Ya.
Dan beras itu tidak penting untuk badan kita. Kelamaan bisa jadi diabetes. Protein. Iya, Ibu. Ya. Benar, Bu. Jadi program pembangunan swasembada pangan itu swasembada protein, bukan karbohidrat. Itu yang harus digalakkan. Anda mulai dari rumah, kasih makan anak-anak. Nasinya 1 sendok, ikan, udang, kepiting, kerangnya 5 sendok. Start from your home, everyone. Tapi ngerubah mindset orang susah ya, Bu ya. Kalau nggak makan nasi itu belum makan katanya, Bu. Ya. Tetapi kan kita tidak mau generasi yang akan datang bodoh. Ibu, kalau saya dengar nih sepanjang obrolan kita, Ibu kayaknya lebih cenderung ke gerakan masyarakat, Ibu ya. People power untuk kelestarian laut kita. Harapan untuk dari pemerintah sendiri gimana, Ibu? Supaya ada, karena kan nggak mungkin dari people power aja nih, Ibu. Perlu juga ada tidak bisa, people power tidak mungkin. People power di Indonesia tidak mungkin. Yang mungkin satu dan sangat mudah. Pak Presiden perintahkan. Ini tidak boleh, itu yang boleh. Sangat efisien, sangat mudah. Nanti people bergerak sendiri. TNI, Polri kan ikut apa kata Presiden. Kalau people power tidak mungkin, susah. It's a lot of work. Saya kadang-kadang terus kampanye juga untuk melindungi lingkungan dan kadang-kadang juga pikir-pikir bodoh juga saya, capek. Kenapa, Ibu? Karena tidak akan berhasil banyak. Mungkin kadang-kadang lebih baik saya tweet Pak Jokowi saja. Pak Jokowi tolong, Pak Jokowi tolong tiap hari kali ya. But it's not gonna work. Karena Bapak juga tidak baca Twitter kan, admin saja. Jadi ya. So I don't know. It's generasi muda, so please do. I'm not young anymore. But tapi I care, sama generasi muda justru karena ngeliat sosok ibu yang care, makanya kemudian banyak yang apa ya, yang follow ibu. Yeah, but we cannot do much. It's only small circle around you, around me, around people who finally care and think. But the big picture of Indonesia, no. Far away. Kalau misalnya Ibu kemudian diminta masuk kembali dalam pemerintahannya untuk menjaga laut, Bu, Ibu mau nggak, Bu? No speculation. Thank you. Kalau cuma menjabat tidak boleh apa-apa ya buat apa? Oh, oke. Berarti kalau memang diberikan kesempatan menjabat lagi, tapi memang harus diberi kewenangan, Ibu ya, ya untuk melakukan banyak hal ya. Membuat keberlanjutan berjalan, sustainable fishing, sustainable ecosystem, ya apapun kita harus bisa mengeksersis kebenaran, kebaikan yang kita percaya. So, the value is important dalam hidup manusia. Karena itu yang membedakan kita sebagai super primate. Kan manusia itu primata yang tertinggi. Kalau kita tidak punya value, then what different sama monyet, sama binatang lainnya. We are animal, but super. So, oke, terima kasih banyak sudah kan 40 sudah, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Susi. Sama-sama. You send the recording ya nanti ya kalau boleh ya. Oke, siap. Thank you. Iya, terima kasih Ibu. Sehat-sehat Ibu ya.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.